Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali tentunya dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan juga ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kelancaran. Silakan ada yang mau memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Baik, terima kasih Indira. Baik, Ibu mau mengecek kehadiran ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Baik, Aspia hadir. Azahra, Karisa, Celia Nur, Dewi, Dina, masih sakit. Fajria, Indira, Leona, Leticia, Linta, Lovely, Marsha, Marwa, Meldania, Michelle, Nabila, Nazia, Nashwa, Niken, Ratu, Syakela, Siti, Maisaro, Zahra Aufa, Jaskia. Alhamdulillah ya teman kita yang mungkin pertemuan kemarin sakit, alhamdulillah sekarang sudah bergabung juga bersama kita belajar kembali ya. Sehat? Sehat. Mudah-mudahan teman kita juga yang hari ini mungkin tidak bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita untuk diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Baik, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang bukti keberadaan Asmaul Husna. Buktinya apa? Kita bisa menemukannya di Quran, hadis, buku pelajaran dan lain sebagainya, dan kalian juga mungkin dari bukti tersebut percaya bahwa Allah itu adalah maha melihat, maha mendengar, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Tujuan dari pelajaran ini atau materi ini yaitu yang pertama, kita bisa memahami perilaku Asmaul Husna itu seperti apa. Yang keduanya, kita bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan kita belajar perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna itu, yang pertama apa? Kita menjelaskan dan
dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kita itu adalah seorang pelajar, maka sudah sepantasnya kita berperilaku sesuai dengan sifat-sifat Allah yang maha baik itu. Nah, itu tujuan kita. Terus, kenapa sih kita harus belajar perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ya, Lintang? Karena agar kita bisa mengamalkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya sekarang Allah itu maha mendengar, berarti perilaku kita sehari-hari apa? Kita tidak boleh berbicara yang kasar, kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata kita. Terus apa lagi? Karena Allah itu maha mendengar, ya kan? Terus Allah maha melihat, berarti kita itu harus apa? Coba. Tidak boleh menyontek, tidak boleh mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Makanya kita perlu belajar perilaku yang menunjukkan Asmaul Husna. Terus perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna apa sih? Maksudnya apa? Jadi perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna itu berarti meneladani sifat-sifat Allah yang tercermin dalam nama-namanya yang indah dan mulia. Nah, yang kita bahas sekarang itu kan melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan sudah dibahas keempat Asmaul Husna. Terus, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna adalah tindakan atau sikap seseorang yang meniru dan mengaplikasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun manusia tidak sempurna ya, kita banyak dosa, kesalahan dan lain sebagainya, tidak sempurna seperti Allah, tapi kita dianjurkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Asmaul Husna tersebut. Berikut Ibu akan memberikan contoh-contoh sifat atau perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Yang pertama ada Ar-Rahman, yang artinya apa? Maha Pengasih. Contoh perilakunya apa? Menunjukkan kasih sayang kepada semua tanpa membedakan, baik sesama manusia, hewan maupun lingkungan. Jadi contoh di kita, kalian tidak boleh membeda-bedakan, mentang-mentang si ini mah kulitnya agak hitam, aku gak mau berteman. Tidak, Allah juga tidak seperti itu, karena walau bagaimanapun dia adalah ciptaan Allah dan kita tidak boleh menghinanya. Terus jangan misalkan si ini mah miskin, terus kita harus membeda-bedakan, jangan. Terus ini ke hewan ya, ini mah hewan, gak apa-apa kita perlakukan seperti ini. Gak bisa, karena Allah itu adalah Maha Pengasih yang mengasihi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu salah satu perilaku yang menunjukkan Ar-Rahman. Berarti kita harus saling apa? Saling mengasihi antar sesama manusia atau antar sesama teman. Terus yang berikutnya ada Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Contoh perilakunya apa? Menyayangi dan memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, dan tetangga, serta senantiasa sabar dan ikhlas dalam membantu mereka. Kalian di sini sering membantu teman yang sedang kesusahan? Sering. Apakah itu bentuk perilaku yang mencerminkan Ar-Rahim? Iya. Apakah kalian suka membantu kedua orang tua kalian di rumah? Iya. Itu
itu harus bersikap adil, memberi perlakuan yang sama kepada semua orang serta menghormati hak-hak orang lain, memperlakukan teman kita dengan sama dengan satu yang lainnya. Omongan ini misalkan kayak aku mau deket aja sama ini, oh ini mah miskin, aku nggak mau deket-deket dan sebagainya, oh ini pintar, misalkan aku mau deket sama ini aja dan sebagainya. Baik, yang berikutnya adalah Al-Ghafar yang artinya maha pengampun. Contoh perilakunya apa? Bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di sini ada yang temannya melakukan kesalahan, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Berarti itu salah satu sifat Allah, yaitu Al-Ghafar. Terus yang berikutnya adalah As-Sobur, yaitu maha penyabar. Contoh perilakunya apa? Menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan atau cobaan hidup. Contohnya apa? Ketika kita diberikan atau ditimpa suatu ujian atau musibah, kita harus sabar. Sabarnya karena setelah ujian itu pasti akan ada kebahagiaan kalau kita ikhlas dan sabar. Yang berikutnya ada apa? As-Salam yang artinya maha memberi kesejahteraan. Contoh perilakunya apa? Menyebarkan kedamaian dan kebaikan di lingkungan sekitar. Misalnya apa? Tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kekacauan di lingkungan ataupun di kelas. Itu salah satu bentuk perilaku as-salam. Terus al-hakim yang artinya maha bijaksana. Contoh perilakunya apa? Bertindak dengan bijaksana, atau kita setiap mengambil keputusan ataupun tindakan kita harus berpikir panjang dulu, dampaknya apa kita seperti keputusan kita dan lain sebagainya, harus dengan pemikiran yang panjang. Terus yang berikutnya Al-Wahhab yang artinya maha pemberi. Contohnya apa? Bersedekah, itu salah satu contoh perilaku Al-Wahhab, memberi tanpa mengharapkan balasan. Contohnya bersedekah, membantu teman yang sedang kekurangan dalam hal materi, ya, memberi sedikit rezeki kita ke anak yatim, fakir, miskin. Itu adalah sifat dari Allah. Nah, tadi kan kita sudah nih ya, Ibu sudah menjelaskan materi tentang perilaku dan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Nah, sekarang kalian dibagi lagi kelompok menjadi empat kelompok. Apa yang harus kalian kerjakan? Yang pertama, kalian mungkin sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna, ya kan? Yang keduanya, apa yang kamu ketahui tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna? Mungkin boleh salah satu kelompok memilih sifat-sifat Allah Asmaul Husna, misalkan mau Al-Khabir, mau As-Sami, Al-Basir, ataupun Al-Alim. Silahkan berikan contoh salah satu dari sifat Allah. Yang keduanya, berikanlah contohnya. Kalian memilih Al-Basir, berarti contoh perilakunya apa? Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Nah, setelah itu silahkan kalian mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan kalian sekarang membagi menjadi beberapa kelompok. Baik, tadi Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja dan nanti kalian mengisi di bagian hasil diskusi. Itu buku PA-nya ini kan
aja mah Bekasi orang yang jalan ngambil HP yang malah teliti lihat. Jadi kita harus itu apa sih bahasa Baik, untuk kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Kelompok lain perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Letizia. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Basyir. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu Asmaul Husna Al-Basyir? Nggak tahu. Jadi Asmaul Husna Al-Basyir itu memiliki arti yaitu Maha Melihat. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basyir. Yang pertama, berbuat baik dimanapun dan kapanpun meskipun tidak ada yang melihat kita, karena Allah selalu melihat kita dimanapun dan juga kapanpun. Menghindari maksiat, menjalani perbuatan maksiat dan dosa, menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang ketiga, mengamati dan merenungkan ciptaan Allah di sekitar kita dan merenungkan kebesarannya. Mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Nanti di akhir kelompok yang terbaik Ibu akan memberikan reward. Jangan dilihat dari bentuknya ya, tapi lihatlah dari kesungguhan Ibu untuk memberikan hadiah tersebut kepada kalian. Silakan kelompok berikutnya. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Salsabila Maulana, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya yang mengetahui. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim ada 3, yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan, rendah hati, dan berpikir kritis. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan. Contohnya, selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang kedua, rendah hati. Menyadari bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan pengetahuan Allah, sehingga bersikap rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, berpikir kritis. Contohnya, merenungkan ciptaan Allah dan berusaha memahami hikmah di setiap kejadian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang berikutnya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Putri Anjani. Saya akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Khabir. Kalian tahu gak cara berperilaku yang mencerminkan sifat Al-Khabir? Bagaimana caranya? Jadi yang saya ambil dari berperilaku yang mencerminkan Al-Khabir ada 3. Yang pertama kejujuran, yang kedua introspeksi, yang ketiga berhati-hati. Kejujuran, selalu jujur dalam setiap tindakan karena yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, introspeksi, selalu introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan karena menyadari Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap niat dan perbuatan kita. Yang ketiga, berhati-hati, bertindak dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab, menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita sedang lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya saya di sini, saya akan memperwakilkan kelompok 4, yaitu saya akan menjelaskan tentang asami. Asami maha mendengar. Makna tentang asami, Allah mendengar segala suara, baik yang terucap dengan jelas maupun yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada satupun suara yang luput dari pendengarannya. Asami memiliki 3 contoh, yaitu berlaku yang mencerminkan, sering berdoa dan memohon kepada Allah, yakin luas setiap doa didengar olehnya. Kedua, mendengarkan orang lain, memberikan perhatian pada saat orang lain berbicara, menunjukkan empati dan kepedulian. Ketiga, menghindari percakapan buruk, menjaga lisan dan berkata buruk, mengumpat atau menyakiti perasaan orang lain. Terima kasih yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi keempat kelompok sudah bagus ya, karena mencerminkan sifat-sifat Asmaul Husna yang 4. Tapi selain kita belajar yang 4, kalian juga harus belajar yang lainnya lagi. Yang tadi kan ada Al-Ghafar, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilakunya. Jadi nggak hanya yang 4 ini saja. Nah, mungkin Ibu akan memberikan kesimpulan, tapi sebelum Ibu memberikan kesimpulan, di sini ada yang mau memberikan kesimpulan kita di pertemuan hari ini. Kesimpulan tetap. Oke, Lintang, baik, silakan Lintang ke depan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, jadi kita bisa mengetahui perilaku yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa meneladani sifat-sifat Allah yang mulia. Salah satunya Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih, bahwa kita harus saling mengasihi antar teman, saudara, dan keluarga. Mungkin itu saja dari Lintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kesimpulan sudah disampaikan oleh salah satu teman kita. Baik, kalau sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan di pembelajaran hari ini. Dengan memahami dan mengamalkan sifat-sifat keempat sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bertakwa, penuh dengan kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri aja untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang sholat dan zikir. Berarti Asmaul Husnanya sudah selesai ya. Dan Ibu harapkan dengan pembelajaran Asmaul Husna ini kalian bisa memahami maknanya. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita akhiri aja pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.